Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mutatali alaihi wa asikarami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina li sawabi ni'amih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadun shafatu shafah wa haratul khalqil mursalin nasi kafa basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah wal mab'usi rahmatal alamin wa imamal muttaqin wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami' ikhwanihi minal anbiya mursalin wa ala ali wa sahbi tayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadil mubarak wa nahaja nahjal qawim wa salaka tariqahul mustaqim. Qala wa ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin rawahu Jabir bin Abdullah fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, man laqiya Allaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pengajar PPTQ Maul Islam Indonesia Ustadzah Mukminah, segenap yang saya banggakan, segenap santri dan santriwati PPTQ Manal Islam Indonesia. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen pagi ini, kita momen untuk agenda upgrading atau pemanasan, penyemangat, orientasi, mengembalikan lagi orientasi sehingga tidak mengalami salah jalan. Imam Az-Zarnuji mengatakan, aku melihat para penuntut ilmu di zaman ini mereka tidak mendapatkan ilmu mereka karena mereka li'annahum akhta'u tara'iqal ilmi. Mereka salah dalam meniti jalannya mencari ilmu. Maka hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah orang mencari ilmu itulah bagaimana dia tahu bagaimana adab dan caranya menuntut ilmu. Dan tentunya salah satu di antara yang sangat urgent adalah tentang mengenai bagaimana tentang menata niat itu sendiri ya. Jangan sampai salah niat, salah orientasi. Pagi ini menjadi penanda untuk kegiatan semester ganjil PPTQ Manal Islam Indonesia 2024-2025 akan kita mulai, sehingga paling tidak kegiatan yang beberapa saat yang lalu terhenti ya, maka kita akan lanjutkan kembali seperti setoran rutin, kemudian kegiatan-kegiatan yang terdaftar atau terschedule di pondok ini akan segera kita laksanakan ya. Baik kegiatan yang di asrama maupun kegiatan yang sifatnya santri kalong misalkan ya. Tapi di sini kami akan menekankan bahwa untuk segenap para santri dan para santriwati, yang pertama ini awal ya, awal semester, tentunya setelah kalian pulang dari tempat masing-masing itu kembali ke tempat ini, itu kembali dengan semangat yang lebih ya. Jangan sampai pesantren kemudian semangatnya malah melentur, jangan ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di pertemuan orientasi pagi ini. Pertama adalah saya ingin bicara mengenai masalah bagaimana sebenarnya cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mensyukuri atas nikmat Al-Qur'an ya. Tentang cara bersyukur, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah amalut ta'ah. Kita dengan memperbanyak ketaatan. Artinya apa? Dalam hari-hari kita isi dengan amal kebaikan dan kita terus tingkatkan dari hari ke hari. Itu adalah bagian dari syukur kita. Begitu juga yang kedua adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat dan dosa.
Cara kita mensyukuri kita diberikan nikmat ya. Apa saja nikmat itu, diberikan nikmat hati, kita gunakan hati kita untuk tidak berbuat maksiat. Kita diberikan tangan kita jangan kita gunakan untuk berbuat dosa ya. Kita diberikan kaki jangan digunakan melangkah ke tempat yang dosa. Yang ketiga al-i'tisam wa ibtiad minasyaiton. Cara kita bersyukur adalah dengan cara kita menjaga diri kita dari godaan setan. Yang namanya setan itu menggoda manusia dan tidak pernah bosan-bosan. Saya pernah sering sampaikan di berbagai pertemuan, setan itu menggoda manusia dari berbagai cara ya. Setan tidak pernah kehilangan cara. Pertama, setan menggoda manusia supaya manusia meninggalkan kebaikan. Harus ngaji dibikin supaya nggak usah ngaji. Mau tilawah Al-Quran ditahan, nggak usah tilawah. Mau mengkaji mendalami agama digoda jangan mendalami ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ini mental, yang kedua setan punya jurus yang kedua, yaitu membuat seorang manusia itu menjadi orang yang menunda-nunda. Ngapain Anda lakukan sekarang itu? Anda usia masih muda ya. Kalau mau tobat nanti kalau sudah 60-70 tahun, masih muda, perbanyaklah berbuat dosa. Nanti urusan sudah umur yang 60 tahun 70 tahun tinggal bertobat. Ini kan cara ya, kebiasaan setan iblis menggoda manusia. Kalau masih mental, jurus yang ketiga, iblis menggoda dengan cara membuat manusia tergesa-gesa. Apa saja godaan sekarang itu tergesa-gesa ya. Orang pengen cepat pintar, belum saatnya pintar, pengen selesai ya. Orang pengen cepat kaya, udah ikhtiar berkali-kali gagal, kemudian menggunakan cara yang licik, menggunakan cara yang menghalalkan segala cara. Ini orang yang tergesa-gesa ya. Sama orang menghafal Quran itu godaannya adalah sering tergesa-gesa ya. Orang menghafal Quran itu perlu kesabaran ya. Kesabaran, dan untuk mencapai kita ini benar-benar itkon itu tidak cukup hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun ya. Bahkan mereka para ulama-ulama, para teladan kita ya, mereka bersama Quran itu tidak hanya sebentar ya. Bahkan yang misalkan di pesantren sudah khatam selesai, mereka sudah jadi alumni, itu jangan sampai terputus dengan alumni, harus nyambung. Entah itu nyambung dia ke pesantren rutin, minimal setiap acara setahun sekali acara wisuda akbar, atau paling tidak ada acara selapanan. Ataupun kalau orangnya nggak bisa datang, ya bisa bantu dengan yang lain, membantu doa. Kalau punya rezeki berlebih, membantu dengan bantuan mendonasikan. Kalau dia sudah punya rezeki berlebih misalkan. Artinya seorang santri Quran itu tidak akan pernah terputus dengan akarnya ya. Yang keempat, kalau setan masih belum berhasil jurus yang ketiga, maka yang keempat, setan punya cara yang lain, yaitu seorang manusia dibuat dia seperti orang yang merasa baik dengan amalnya. Dia merasa bangga, ini ya amalku yang sudah paling baik. Saya sudah bertahun-tahun di pondok, sudah sangat lancar. Saya nggak perlu disimak ya. Saya sudah cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun di pondok, saya cukup ya. Maka merasa mencukupkan dengan ilmunya, ini bahaya ya. Kemudian yang keempat, cara bersyukur adalah dengan cara birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa sih orang tua yang tidak bahagia melihat anaknya jadi seorang orang yang yatafaqah fiddin, yang paham agama? Siapa sih orang tua yang tidak senang anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah ya? Siapa yang nggak suka anaknya menjadi anak yang berbakti, mendoakan orang tua? Siapa orang tua yang tidak senang kalau anaknya menjadi anak yang nanti akan memberikan kalau ada sebuah dalam kitab Kanzul Ummal dikatakan seorang yang menghafal Quran ya, dia akan bisa menyelamatkan keluarganya yang awalnya 10 orang yang mereka ditetapkan sebagai penghuni neraka akan ditetapkan sebagai penghuni surga. Kalaupun ini hadis yang benar, terlepas dari barangkali kontroversi derajat isnadnya, tetapi kalaupun itu benar, ini bagian dari
bagaimana seorang penghafal Quran punya privilege, keistimewaan dibanding yang lain. Ya, saya masih ingat ketika dulu di Mesir itu orang yang nilai Qurannya bagus, jika di sana itu ada dua materi yang tidak lulus, itu bisa mengangkat 2 materi yang nggak lulus. Itu karena barakatul Quran di dunia bisa memberikan itu. Apalagi nanti di akhirat ya. Dan lewat yang lain ada yang menyebutkan bahwa orang yang mereka hafal Quran nanti akan memberikan mahkota ke orang tuanya. Mahkota ini itu lebih sinarnya itu lebih benderang, terang benderang, melebihi cahaya matahari dunia sekalipun. Ini siapa yang tidak bahagia? Oleh karena itu mari, kadang kita sering berharap anak-anak kita ke depan bisa memberikan mahkota kepada kita, mahkota yang benderang. Tapi kadang kita jarang berpikir, apakah kita sudah akan memberikan mahkota terbaik untuk orang tua kita. Kita sering memposisikan diri meminta kapan kita memberi. Kita sering memohon orang lain menjadi orang yang baik pada kita, sementara kita kadang nggak mikir apakah kita sudah baik pada orang. Mari saya mengajak kepada saya pribadi, kepada semuanya di sini, mari kita punya semangat untuk memberi ya. Penyair mengatakan laqad gharasu hatta akalna wa innana lanaghrisu hatta yakulan nasu ba'dana. Mereka menanam sehingga kita saat ini makan, dan sekarang kita akan menanam sehingga orang-orang setelah kita akan mereka bisa makan. Jangan dibalik, mereka menanam, kita makan sampai habis, kita nggak menyisakan untuk orang setelah kita. Kita mari jadi orang yang tidak rakus. Kita jadi orang yang menyiapkan yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Begitu juga kita sebagai rasa terima kasih pada orang tua kita adalah kita birrul walidain. Kalau Anda ingin menjadi orang berbakti, teruslah ya, teruskan. Maksimalkan di pesantren ini sampai Anda benar-benar khatam, itqon, Anda benar-benar bisa menguasai ilmu din, ilmu agama. Di sini ada madrasah diniyah dimaksimalkan, ada tahfidzul Quran dimaksimalkan, ada kegiatan bermasyarakat dimaksimalkan. Banyak kegiatan di sini ya. Kalau yang kami bikin brosur ada 10 kegiatan. Belum lagi yang lain yang belum kita masukkan. Yang terakhir, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Bagaimana kita mensyukuri nikmat nikmat Al-Qur'an itu ya. Yang pertama, cara kita mensyukuri nikmat Al-Qur'an adalah dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai way of life, cara hidup kita. Kita mau bahagia bisa dengan Quran. Kita mau selamat bisa dengan Quran. Kita mau mendapatkan keberuntungan dengan Quran. Apa saja ya yang membawa kepada kemaslahatan, insya Allah melalui Quran. Banyak kisah ya, banyak kisah yang terjadi, orang-orang yang mereka tekun kepada Quran, Allah memberikan jalan kepadanya. Dan tentu ini sebuah cara yang perlu kesabaran. Yang kedua, tilawatu haqqa tilawati, cara kita syukur dengan cara kita membaca Quran dengan benar-benar membaca yang sebenar-benar membaca. Artinya membaca bukan hanya membaca mulut yang bicara, yang terdengar bacaannya, tetapi bacaan yang kita baca adalah bacaan yang keluar dari hati kita. Kita memahaminya ya. Dan tentu mengamalkannya. Yang ketiga, al-hamasah fi ta'miri majalisil Quran. Cara mensyukuri nikmat Quran adalah kita bersemangat dimanapun kita berada, bersemangat memakmurkan, mensyiarkan majelis Quran. Dimanapun ada khatmil Quran di PPTQ ini, insya Allah tanggal 28 ya, tanggal 28 Ahad lagi 28 Juli 2024 atau bertepatan dengan tanggal 22 Muharram ya 1446, kita akan mengadakan forum komunitas pecinta Al-Quran. Monggo, ada Mbak Nindi sini? Ada Mbak Nanda, nanti tolong teman-teman diajak ya. Itu kalau semangat menghadiri itu insya Allah nanti bukan hanya ketularan ilmunya, nanti ketularan semangat untuk membaca, menghafal, dan nanti insya Allah itu ada masjidnya ya. Semangat untuk memakmurkan masjid, sampaikan ke Pak Gatot sebagai donatur. Insya Allah masjid ini akan kita makmurkan 24 jam. Artinya
ketika nanti pintu itu ditutup ya, misalkan nanti yang akhwat kalau ada ke depan sudah ada akses ke belakang itu bisa digunakan khusus untuk akhwat ya. Kecuali kalau udah kita buka gerbangnya berarti untuk putra putri. Kalau kita tutup berarti hanya untuk akhwat ya. Nanti bisa, pokoknya jangan sampai ada 1 menit pun ya yang masjid nggak digunakan untuk tilawah ya. Yang keempat, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita menambah iman kita. Apa itu? Caranya adalah sebagaimana dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Artinya, mari cara kita mensyukuri adalah nikmat Quran ini dengan cara kita setiap mendengarkan Quran dibaca, kita malah senang, semakin bertambah iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memudahkan bertambah iman, bertambah Islam, dan bertambah ihsan ya. Demikian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya, memberi motivasi saya pribadi dan kepada hadirin semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah bilang.